Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Kak Merlin berharap adik-adik semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Oke adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kami, mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan melalui mendengarkan firman-Mu. Buka hati, telinga, pikiran kami Tuhan, supaya apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk taat, ajar kami Tuhan untuk peka akan suara Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah waspadalah. Waspadalah. Nah, waspada terhadap apa adik-adik? Yuk mari kita buka Alkitab kita di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Merlin bacain ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ternyata adik-adik kita mau waspada terhadap apa adik-adik? Ya, terhadap godaan dosa. Nah, godaan dosa yang bagaimana nih adik-adik? Dikatakan bahwa kita harus waspada adik-adik. Ternyata banyak hal yang kelihatannya benar, kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Kelihatannya tidak apa-apa sih, tapi sebenarnya apa-apa. Ya kan, contohnya nih, misalnya kita menyeberang di sembarang tempat. Nah, sebenarnya kan itu nggak benar ya. Baik sih menyeberang, tetapi tidak pada tempatnya. Harusnya kan kita menyeberang di seberang cross. Atau nih adik-adik, ketika lagi di jalan, terus tiba-tiba lampu lalu lintas warna merah menyala. Lihat seliling, nggak ada polisi, lalu diterobos aja, ya kan? Nah, sebenarnya ya bagaimana ya? Tapi sebenarnya itu tidak benar. Nah, terkadang juga kita harus membuat diri kita itu waspada terhadap godaan yang kelihatannya baik tapi sebenarnya nggak benar. Kelihatannya betul tapi nggak benar. Betul belum tentu benar. Nah, apa yang mau kita lakukan adik-adik? Coba deh buka Alkitabnya di Yakobus pasal 1. Ini ada perintahnya nih adik-adik. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15 nih. Ada yang mau dikatakan kepada kita. Dia harus diuji katanya nih adik-adik. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nih adik-adik, jangan sampai kita itu bilang, wah aku gagal ujian nih, gara-gara Tuhan nih gak jawab doa aku. Tuhan tidak pernah mencobai kita ya, tetapi Tuhan menguji kita adik-adik ya kan. Tuhan nih kalau guru di sekolah kita memberikan kita ulangan, bukan berarti mau mencobai kita, tetapi mau menguji kita. Benar nggak ya pelajaran yang disampaikan dari hari Senin sampai hari Minggu, hari Jumat, bulan pertama sampai bulan berikutnya itu sudah dia pahami, si A sudah pahami, si B sudah pahami, makanya dikasih ulangan. Jangan bilang, guru kita nggak sayang sama kita makanya kita dikasih ulangan. Enggak adik-adik, tetapi guru kita itu mau lihat nih sampai mana kita mengetahuinya. Dan kadang juga nih kita bilang nih, udahlah nyontek itu nggak apa-apa lah, dikit-dikit aja. Adik-adik,
menyontek itu sudah berbuat dosa dan itu perbuatan yang tidak benar. Nah, dikatakan di adik-adik di ayat 15, kalau keinginan kita itu sudah dibuahi, ya, keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan-keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, keinginan-keinginan yang tidak benar, itu akan melahirkan dosa. Lama-lama kan jadi dosa. Aku pengen dong punya nilai 100 kayak dia. Udahlah, aku nyontek aja. Atau aku pengen punya baju bagus kayak dia. Paksa mama aja deh. Gitu. Sebenarnya kita baik sih memiliki keinginan baik. Kamu memiliki keinginan itu tidak masalah. Tetapi cara untuk mencapainya itu kadang yang tidak benar dan tidak betul, ya. Dan kalau itu dibuahi, keinginan-keinginan yang salah yang dilakukannya itu tidak benar, itu akan menjadi dosa, melahirkan dosa dari hati, dosa mencuri karena menyontek, dosa berpikiran yang jahat, yang buruk. Nah, dan dosa itu katanya hukumannya itu adalah maut. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa itu adalah maut. Jadi adik-adik, yuk mulai hari ini kita harus jeli melihat, minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa waspada terhadap godaan dosa. Seringkali itu tidak bisa dilihat adik-adik, tidak bisa dibedakan yang mana yang dosa, yang mana yang tidak, karena kelihatannya semuanya baik kan, semuanya betul, tapi belum tentu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan adik-adik? Sesuai dengan firman Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Doa kamu bisa panjatkan kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau ulangan, tolong aku supaya aku tidak menyontek. Tuhan, hari ini aku mau ke sekolah, tolong aku supaya aku bisa mengasihi teman aku. Tolong aku Tuhan supaya aku bisa jaga hati aku, jaga pikiran aku, supaya aku tidak memikirkan hal-hal yang jahat, memiliki perasaan-perasaan yang tidak baik. Minta sama Tuhan, doa adik-adik, dan minta supaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jadi waspada adik-adik terhadap godaan dosa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau untuk waspada terhadap dosa. Lalu Tuhan, kami juga mau supaya terus mendengarkan suara Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat supaya ketika kami di sekolah, di rumah, atau dimanapun kami berada, kami senantiasa waspada terhadap hal-hal yang kelihatannya baik Tuhan, tetapi tidak benar di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami tidak membuka hati kami, tidak dengar suara Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami siap untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.